Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nuri Lestari dengan NIM 205231078, Panggita Andini Saputri dengan NIM 205231079, Muhammad Edwin Nanda dengan NIM 205231080. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi Maqasid Syariah dan Usul Fikih dalam Ekonomi. Maqasid Syariah dalam bahasa Arab. Maqasid Syariah, maksud-maksud syariah atau tujuan-tujuan syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satu ulama berpendapat tentang maqasid syariah, yaitu Ar-Raisuni. Beliau berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Maslahah sebagai maqasid al-syariah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Hal ini tercapai apabila setiap aktivitas, terutama ekonomi, senantiasa didasarkan pada hukum Islam. Pada dasarnya, ada 3 sasaran hukum Islam yang perlu dipahami. Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-Quran, maka bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya. Tujuan puncak maqasid al-syariah yang hendak dicapai dan harus terdapat dalam hukum Islam, yaitu maslahat atau kemaslahatan. Bentuk-bentuk maqasid syariah dibagi menjadi 5. Yang pertama, maqasid syariah melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini. Seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Kedua, maqasid syariah melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berawal dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Ketiga, maqasid syariah melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Keempat, maqasid syariah melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Kelima, maqasid syariah melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Tingkatan maqasid syariah. Yang pertama, maqasid al-daruriyat dimaksudkan untuk memelihara 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia. Al-daruriyah atau tujuan-tujuan primer ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat
akan menghancurkan kehidupan secara total, yang menurut versi yang paling populer adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kedua, maqasid al-hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap 5 unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Al-hajiyat atau tujuan-tujuan sekunder didefinisikan oleh Yudian Wahyudi. Ketiga, maqasid al-tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan 5 unsur pokok. Metode penetapan maqasid syariah. Ibnu Ashur berpendapat bahwa sesuatu bisa dinyatakan secara spesifik sebagai tujuan dari syariat melalui 3 cara penetapan, yaitu pertama, penelusuran atau istiqra. Terdapat hukum syariat yang telah diketahui ilatnya secara tekstual atau melalui penggalian ilat melalui penalaran. Kedua, dalil-dalil Al-Quran yang lugas, penunjukan tekstual dan secara tegas menentukan tujuan tertentu di balik pensyariatan sebuah kasus hukum. Ketiga, sunnah mutawatirah, sunnah yang memenuhi syariat kesahihan dan kemutawatiran sesuatu hadis. Usul fikih dalam ekonomi. Usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Usul fikih juga membuat ilmu dalam ekonomi. Muhammad Abu Yahroh mendefinisikan usul fikih sebagai pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menggambarkan metode-metode untuk menemukan hukum-hukum praktis dengan dalil-dalilnya yang rinci. Masalah usul fikih dalam ekonomi. Peran usul fikih dalam ekonomi Islam dapat dilihat dengan jelas manakala melakukan pengkajian terhadap beberapa temuan ulama, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Ketika para ulama menentukan keabsahan jual beli bai al-wafa atau jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh si penjual manakala tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Dahlan tahun 1997. Peran usul fikih dalam pengembangan ekonomi Islam. Peran usul fikih dalam ekonomi Islam dapat dilihat dengan jelas manakala melakukan pengkajian terhadap beberapa temuan ulama, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Ketika para ulama menentukan keabsahan jual beli bai al-wafa atau jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh si penjual manakala tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Asuransi, jual beli saham, multi-level marketing, dan lain sebagainya. Mereka mencarikan sumber-sumber landasan kebolehan tersebut kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta metode ijtihad yang berlandaskan ruh kemaslahatan bagi kemanusiaan. Dalil perspektif usul fikih sebagai pengembangan sistem ekonomi Islam. Dalil syara' merupakan suatu keterangan agar bisa dijadikan sebagai dalil atau hujah harus memiliki dalil hotel atas kehujahannya. Ini berarti sesuatu keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan
bahwa asalnya adalah dari Allah Ta'ala yang dijelaskan oleh wahyu. Dengan kriteria tersebut, maka yang layak dijadikan dalil syara adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat, dan qiyas. Ushul fikih diaplikasikan bukan pada ilmu ekonomi, melainkan pada sistem ekonomi. Karena sistem atau peraturan membutuhkan perangkat dasar pijakan yang qat'i berdasarkan wahyu. Disinilah peran ushul fikih sebagai metodologi untuk mengembangkan sistem ekonomi dalam rangka menjawab seluruh problematika ekonomi kontemporer. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.